Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngasih tahu kalian gimana rasanya kalau pakai Samsung Galaxy Note 8 di tahun 2021. Siapa sih yang nggak tahu Samsung Galaxy Note 8? Ini handphone pas keluar di tahun 2017 itu salah satu handphone paling keren. Apalagi ada fitur-fitur S Pen-nya gitu. Pokoknya kece badai deh pas saat itu. Dan sekarang harganya udah terjun bebas dan kira-kira masih worth it nggak ya buat dibeli di tahun 2021? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Gak bisa dipungkirin emang si Samsung Galaxy Note 8 ini masih merupakan salah satu handphone dengan desain paling keren ya. Bahkan sampai saat ini pun gue masih sering dengar orang kalau ngeliat handphone ini bilang desainnya bagus banget ya. Emang bener sih. Handphone ini dipegang feel-nya di tangan tuh berasa banget mewah, elegan, dan ya mungkin karena curve di kaca glassnya ini, terus juga Gorilla Glass-nya depan dan belakang, ini bikin feel di tangan tuh berasa enak banget digenggamnya, mewah, beratnya oke banget pokoknya. Terus juga yang paling penting dia punya haptic feedback yang menurut gua nggak murahan. Kalau beda sama handphone kalau yang mid atau yang low itu biasanya hapticnya kasar, di sini lembut banget ngetik-ketiknya atau getarannya suaranya enak. Kalau ada bagian yang mungkin gua rada agak ganggu dikit, mungkin lebih ke arah fingerprintnya ya, karena sekarang udah zaman fingerprint semua di dalam layar. Handphone ini fingerprintnya masih di belakang, apalagi harus masih naik gitu, jadinya ini rada susah sih. Walaupun sebenarnya tepat banget, tapi harus extra effort lah, kita harus naikin jari gini, ini udah agak mengganggu. Dan yang paling penting juga emang ada fitur-fitur yang khusus cuma ada di handphone flagship, itu semacam IP rating yang kayak water and dust resistant gitu. Terus juga kan udah ada wireless charging, itu fitur mewah yang sampai kapanpun kayaknya nggak bakal ada di handphone mid. Dan juga tentu aja ini ada Samsung S Pen, karena emang ini Galaxy Note ini juga cuma ada di Note series, nggak bakal ada di handphone mid. Dan juga ada Samsung DeX, itu juga eksklusif khusus di Samsung flagship device aja. Untuk layarnya emang si Samsung itu kalau bikin layar handphone itu bagus banget, bahkan sampai sekarang masih merupakan salah satu yang terbaik ya. Kalau gua bandingin sama handphone model Samsung yang kelas mid aja, ini layarnya masih lebih bagus. Super AMOLED itu oke banget, terus juga udah HDR10, itu masih susah dikalahin sama handphone mid yang udah AMOLED sekalipun. Warnanya, kontrasnya beda, ini memang flagship quality. Cuma yang punya gua ini karena udah kelamaan dipakai jadinya ada screen burn. Dan juga kalian harus ingat si Galaxy Note 10 ini udah support 1440p atau 1440p, nggak cuma Full HD aja. Mengenai bezelnya yang di atas bawah layar masih agak tebel kayak begini juga menurut gua nggak ada masalah sih sebenarnya. Gua udah terbiasa kali lihat handphone dengan bezel kayak gini. Jujur aja sih nggak ada masalah beneran. Mungkin cuma jadi rada lebih tebel sedikit, handphonenya lebih tinggi, tapi itu nggak beda jauh karena layarnya udah cukup luas juga. Tadi kan udah ngomongin yang bagus-bagusnya, sekarang mulai nggak enaknya nih. Jadi kita mulai dari performance-nya dulu. Performance-nya ini memang yang dulunya masih jadi raja di tahun 2017, ini sekarang udah mulai keteteran. Buat buka aplikasi kayak sosmed aja sudah sering kayak agak nge-lag startup gitu. Terus kalau mau buat main game macam kayak PUBG gitu juga udah terasa banget keteteran, handphonenya juga sebentaran jadi panas. Intinya handphone ini kalau diadu sama handphone mid yang zaman sekarang yang harganya kurang lebih sama, di sini gue cobain bandingin dengan A71 yang pakai Snapdragon seri 7, itu performance-nya aja masih lebih kenceng di Snapdragon seri 7. Jadi memang Exynos 8895 yang harusnya dulunya kuat banget sekarang udah mulai keteteran. Begitu juga di bagian baterainya ini cuma 3300 mAh. Mungkin pas di zaman dulu itu baterai segitu tuh udah gede banget, tapi sekarang di mana handphone mid aja udah pakai baterai sekitar 4000, 5000. Handphone Note 8 ini udah terasa banget kurang baterainya. Dari pemakaian gua normal itu cuma dapat setengah hari kalau full charge. Jadi satu hari itu harus ngecas 2 kali. Tapi itu mungkin karena emang handphone ini udah gua pakai bertahun-tahun ya. Jadi emang udah umur baterai kan udah degradasi, pasti makin pendek. Jadi nggak bisa jadi patokan lah. Kalau dari segi kualitas fotonya atau kameranya, sebenarnya sih handphone Note 8 ini yang pakai lensa 12 megapiksel untuk lensa tele dan lensa utamanya itu sebenarnya masih nggak ketinggalan. Bahkan kalau buat detail foto itu lebih bagus dibandingin handphone mid macam yang gue pakai A71 ya. Ini cuma kalahnya karena emang dia nggak punya AI optimizer atau scene optimizer istilahnya si Samsung, jadi kayak warnanya itu kalah gitu, nggak begitu terang. Tapi kalau bilang detail atau si
high dynamic range-nya masih bagusan di satu lensa, walaupun satu lensa doang ya si Note 8 ini. Tapi kalau dibandingin sama fitur-fitur itu udah jelas kalah banget. Si Note 8 ini nggak punya lensa ultra wide, dimana sekarang handphone mid aja udah mulai pakai lensa ultra wide, bahkan ada yang pakai makro. Terus juga udah ada fitur night mode. Nah, si Note 8 ini semua masih nggak ada. Jadi buat point and shoot aja, kalau gua boleh pilih sih mungkin gua tetap pilih handphone mid ya, dibandingin handphone kayak gini yang satu lensa aja dan gak ada AI-nya. Tapi lain halnya kalau ngomongin video quality. Emang lensa si Note 8 ini flagship itu udah pada umumnya punya OIS dan ada EIS. Jadi hasil video perekamannya itu jauh lebih stabil ya kalau dibandingin dengan handphone mid yang cuma ada EIS aja. Dan faktor yang harus kalian pertimbangkan buat terakhir itu adalah buat softwarenya. Si Galaxy Note 8 ini jadi emang seperti pada umumnya handphone Android ya, cuma dapat 2 tahun aja buat support update-nya. Dan si Note 8 ini mentok di Android 9 alias One UI 1.0. Berbeda dengan handphone mid yang kayak gue bilang tadi itu A71 gue pakai, itu dia dapat updatean udah sampai Android 10 dan One UI 2.5. Jadi kalau dihitung dari dia keluar kan 2019, harusnya sampai 2 tahun masih bakal dapat Android 11 alias Android 11. Jadi kalau mengikuti software update gitu atau fitur-fitur kalian mau pakai yang terbaru dari Android, harus beli handphone yang mid yang tahun-tahun lebih muda gitu. Menurut gue sih penting banget ya, kayak gue udah terbiasa banget pakai handphone Android yang full gesture gitu, dan di handphone Note 8 ini nggak support full gesture. Gue susah banget navigasinya sekarang. Jadi akhir kata gue cuma mau bilang kalau misalnya kalian lagi pertimbangin handphone antara X flagship atau juga si handphone mid yang harganya udah mirip-mirip sebenarnya, itu kalian harus pikirin beberapa faktor yang gue sebutin tadi. Kalau gue pribadi sih saranin sih beli handphone mid yang tapi tahun-tahun muda aja. Menurut gue itu sih jauh lebih aman dari software update-nya dan juga fitur-fiturnya gak ketinggalan banget. Kalau emang kalian bener-bener mau beli handphone flagship yang udah X flagship, cari yang maksimal mungkin 2 tahun ya, yang fiturnya belum ketinggalan. Kalau si Note 8 ini kan udah ketinggalannya sampai 4 tahun, jadi gua nggak begitu rekomen sih. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.